Halo di, ini flare gua, flare klasik. Ini pengenalan, ya tau lah ya. Ini chambernya itu harus dipanasin dulu sih biasanya. Kenapa harus dipanasin? Supaya kan suhu optimalnya espresso tuh sekitar 90 sampai 94 derajat. Kalau kita tuang 94 derajat itu langsung ke sini, ini kan suhu normalnya kayak besi ya, anggap aja 20 derajat lah ya. Dia langsung drop pasti tuh ke 70 derajat. Ya sekitar itulah anggap aja. Jadi dia nggak optimal lagi ketika lagi mau kita ekstrak. Suhunya itu turun gitu, nggak optimal di 92 sampai 94 gitu. Jadi makanya kita harus preheat namanya. Terus ini portafilter. Ini buat apa? Ini supaya buat control flow. Jadi kalau kita ekstrak biji kopi di sini, air panas lewat, kan dia akan lewat sini. Kalau misalnya dia uneven, kayak misalnya di bagian sini doang, kayak lebih padat daripada di bagian sini gitu. Ntar otomatis ketika lagi air panas tuh lewat, dia pasti akan lebih ke arah sini, ke arah yang lebih nggak padat kan. Jadi dia alirannya tuh malah ke arah sini gitu. Sehingga kalau kita pakein ini, kita kayak tetap bisa lurus lah intinya, nggak nge-sprout kemana-mana gitu lah intinya. Jadi kayak buat lebih fokus aja sih ke satu titik. Cuman jeleknya adalah kita jadi nggak tahu hasil sebenarnya apa namanya, kita punya bubuk kopi itu udah uneven apa enggak gitu. Konsistensi di bagian situnya susah sih. Selama ini gue juga masih pakai ini sih. Terus kalau yang gue lihat yang punya lu itu dia beda ya. Ininya kayak pipih gitu karena emang punya lu kan lebih lebar lah ya. Ini gue panasin dulu. Kalau bisa punya grinder sendiri sih, jadi lebih enak. Bisa tahu green size yang optimal lah buat si alat yang kita punya ini. Karena tiap alat bisa beda-beda sih. Terus kadang beda biji kopi juga bisa beda lagi tuh green size-nya. Misal biasanya ini kalau gue pakai 14 gram ya. Ini gue pakai Brasil. Misalnya gue ganti ke Guatemala. Sama-sama medium roast. Tapi bisa beda tuh hasilnya.
Ini bawaannya flare. Kayaknya lo ada juga sih harusnya. Ini distributor. Bisa kayak diubah-ubah gitu sih. Kedalaman ininya tergantung dari berapa banyak gramasi yang kita mau pakai. Tuh dia kayak makin tebel kan. Ada garis-garisnya tuh biasa penanda sih. Mau pakai 16 gram, 15 gram atau 14 gram gitu. Gunanya buat apa ya? Buat ngeratain aja sih. Kayak gini. Ini knockbox buat buang ampas kopi lah. Tapi kayak ada bagian karetnya gitu, jadi gue manfaatin buat nurunin bubuknya ini. Madetin dikit. Ngerapiin. Terus ini distributor. Kelihatan gak nih? Ini kan kayak nggak rata gitu kan. Ini kalau langsung ditemper, ya jadinya itu tadi bagian sini kayak lebih loose, bagian sini kayak lebih padat gitu kan. Makanya kita pakai ini buat kayak ngeratain. Jadi lebih rata kan. Kalau udah rata, baru ditemper. Sebenarnya ada bawaan tempernya ya kalau dari flare. Cuman ya masa pakai beginian ya. Kalau baca di web-web gitu sih bilangnya temper nggak usah keras-keras, tapi kalau menurut gue sih ya dikerasin juga nggak masalah sih. Kalau udah kayak gini udah siap. Ini gue punya 2 lap. Kalau bisa lu juga punya sih. 1 lap kotor, satu lap bersih gitu. Terus karena kita punya ininya kan metal ya, si penaman chambernya. Jadi kalau habis selesai ya dicuci, habis itu kalau bisa ya dilap pakai lap bersih gitu buat ngilangin watermarknya gitu sih. Ini nggak kelihatan ya. Ya intinya gue sih yang ini gue tuangin air panas. Buat nge-preheat tadi.
Biasanya gua kisaran 30 detikan gitu sih. Nah, ini udah panas, hangat lah, tapi kalau dipegang lama-lama ya panas. Nah, terus ini kan kelihatan ada batasnya, harusnya di lu juga kelihatan sih, kayak dikasih garis penunjuk lah, batas air seberapa. Pindahin bentar. Nih, nggak kelihatan ya. Nah, ini gua kurang bagus nih berarti. Nge-greennya. Dia di batas minimal espressonya. Udah, dia sampai bawah, gue 23 detik. Tadi kan gue start di 2 menitnya. Terus sampai tetesan terakhirnya di 30. Karena emang kalau gue si flare klasik ini antara 20 sampai 30 sih emang. Nah, hasilnya kayak gini. Lihat enggak? Kremanya tuh kalau bisa ya lumayan tebal gitu. Tadi kan kalau lu lihat dia shot, pas shot pertama sampai di detik 20 tuh semuanya krema kan. Krema tuh kayak kalau biji kopinya semakin berminyak, kremanya biasanya makin tebal. Jadi biasanya kalau habis tanggal roastingnya masih jauh gitu, kayak baru bener-bener baru di roasting, itu kremanya pasti masih tebal banget. Cuman kalau makin lama gitu, kayak udah 2 mingguan lebih dari sejak waktu roasting, itu pasti hasilnya beda banget. Udah berkurang jauh kremanya. Ini kita dapat 37. Udah jadi latte. Terus gue tambahin sirup vanila misalnya. Nggak kelihatan ya. Ya habis. Biasanya satu shot itu kalau di Starbucks 12 mili. Jadi ya kisaran segitu aja. Kalau mau less sweet ya dikurangin. Kalau mau lebih manis ya tambahin aja dari 12 mili gitu. Dah jadi vanilla latte nih. Gitu. Tanya-tanya aja kalau ada yang membingungkan.